Baby Twins Billionaire, Chapter 46. Dedi, Mami, kalian ngapain? Ngapain Dedi cium-cium Mami? Fiona telah berdiri di ambang pintu seraya berkacak pinggang. Di belakangnya telah berdiri pengasuhnya yang sudah memasang wajah tidak enaknya karena tidak berhasil menghentikan sang majikan kecilnya. Kedua orang yang baru saja ketahuan sedang bermesraan. Lebih tepatnya sang Dedi yang mencuri kesempatan kini salah tingkah. Fer mengusap tengkuknya yang tidak gatal. Tersenyum kikuk ke arah putrinya. Gadis kecil itu mengayunkan kakinya. Berlari kecil masuk ke dalam kamar, langsung berdiri di antara kedua orang tua itu. Dedi, gak boleh cium-cium Mami. Bukan muhrim, dosa. Jari telunjuk si kecil itu mengarah ke Vero. Seraya menaikkan pandangannya. Menatap ke sang Dedi yang sudah seperti bangunan yang menjulang tinggi. Freya menepuk keningnya pelan, mendengarkan ucapan putrinya. Dari mana lagi gadis itu tahu perihal tersebut? Semakin hari, gadis kecil itu semakin banyak tahu, entah siapa yang mengajarinya. Freya menjatuhkan kedua lututnya agar sejajar dengan Fiona. Diusapnya rambut putrinya yang kini sudah terikat kuda. Vio sayang, kalau Mami dan Dedi kan sudah menikah, jadi tidak berdosa sayang. Jelas singkat Freya mencoba memberikan pengertian kepada putrinya yang tiba-tiba saja menjelma menjadi ustazah cilik. Tapi Dedi laki-laki dan Mami perempuan. Kata Grandma waktu itu, Om Max nggak boleh peluk-pelukan sama Mami Maret. Bukan muhrim, dosa. Gitu kata Grandmama. Tuturnya memperagakan cara Keisha tempo hari waktu menegur om gantengnya tersebut. Terjawablah sudah asal muasal bagaimana si kecil itu bisa tahu perihal muhrim. Ternyata ia hanya mendengarkannya saja tanpa mengerti aturan yang sebenarnya. Vero yang sangat gemas dengan tingkah putrinya, langsung meraih tubuh kecil itu dalam gendongannya. Ditubrukannya hidung mancungnya ke hidung Fiona. Om Max sama Mami Maret belum menikah, girls. Jadi memang tidak boleh bersentuhan. Tambah Vero usai mencabik pipi putrinya dengan geram. Rasanya pria itu ingin menggigit gadis kecilnya karena tingkahnya yang begitu lucu. Jadi Vio sama Kak Leo juga nggak boleh dong. Kami kan belum menikah. Timpal Fiona dengan kening yang mengerut. Kalau Vio dan Kak Leo kan saudara, jadi boleh. Justru kalian tidak boleh menikah. Vio harus menikah dengan laki lain nanti. Terang Vero kembali. Kembali gadis kecil itu mengangguk berulang kali. Seolah ia sangat mengerti dengan penjelasan sang Dedi. Kalau begitu, Vio nanti menikah dengan Om Miki saja deh. Om Miki kan ganteng sama seperti Dedi. Jadi Vio suka. Ucapnya girang. Ucapan girang yang keluar dari bibir gadis kecil itu membuat Freya dan Vero saling menatap seraya meringis pelan. Gadis itu sudah memikirkan perihal pernikahan di usianya yang masih sangat belia. Entah apa jadinya nanti. Max, kamu sudah mempersiapkan semuanya? Tanya Vero kepada saudaranya. Kedua pria itu sudah berada di dalam mobil mewahnya, menuju ke perusahaan setelah mengantar si kembar ke sekolah. Sudah Ver, semuanya sudah aman. Kita bisa berangkat besok. Max tetap mengemudi dengan tenang. Vero mengangguk di jok belakang kemudian membuang muka ke jalanan. Sudut bibirnya tertarik ke atas. Ia sudah tidak sabar ingin memberikan kejutan kepada istrinya dan melihat bagaimana reaksi wanita tersebut. Satu persatu, Vero akan mewujudkan semua keinginan Freya yang ia tahu. Lelaki itu akan membahagiakan istri dan kedua anaknya untuk menggantikan penderitaan mereka yang telah lalu.
Max, tiba-tiba. Iya, ada apa? Pesankan parfum untuk pria. Aromanya yang hampir sama dengan milikku. Pesan langsung banyak ya. Perintah Vero. Kenapa yang harus mirip dengan milikmu? Max bertanya dengan alis yang bertautan. Vero tak lantas menjawab. Pria itu tersenyum tipis, di mana hal itu membuat Max yang menatapnya sekilas bertanya-tanya. Biar kalau dia memakainya, dia akan selalu ingat denganku. Max menjatuhkan rahannya. Selamat datang di dunia perbucinan. Ya, sepertinya saudaranya ini telah masuk ke dalam fase kehidupan yang sedikit gila dan bisa membuatnya senyum-senyum tidak jelas, seperti sekarang. Tidak pernah terlintas di pikiran Max bahwa Vero, lelaki yang tidak pernah mengenal wanita itu, mampu mengatakan hal semengerikan ini. Sungguh, cinta bisa membuat orang berubah 180 derajat dalam waktu beberapa hari saja. Luar biasa. Kamu dengar tidak sih? Sontak Vero saat merasa asisten sekaligus saudaranya itu tidak memberikan respon. Iya Pak Vero, saya dengar. Saya akan melaksanakan perintah Bapak segera. Ucap formal Max dengan penuh penekanan. Bagus, saya suka dengan orang yang cekatan. Vero membalas Max dengan permainan yang sama, kemudian tertawa terbahak-bahak. Apanya yang lucu? Cicit Max dengan kening yang mengerut. Seorang pria yang mengenakan kemeja hitam, celana hitam dan jaket hitam baru saja menginjakkan kaki di tempat di mana ia bisa menghabiskan seharian waktunya. Hari ini dia datang cukup terlambat. Pekerjaan mendadak yang diperintahkan oleh sahabatnya kemarin membuatnya kehilangan banyak tenaga, sehingga tubuhnya terasa lemas dan diharuskan untuk beristirahat. Dia adalah Evan. Baru saja ia menginjakkan kaki di kafe miliknya. Suara sapaan terdengar silih berganti dari para pekerjanya. Selamat siang, Chef Evan. Siang. Jawab singkat pria yang ternyata berprofesi sebagai chef tersebut. Hanya saja, mau-maunya dia. Kalau lagi mood, dia akan berkutat di dapur. Tapi kalau tidak, dia akan berkutat dengan berkas di ruang kerjanya yang berada di lantai paling bawah gedung itu. Usai menanggalkan jaketnya, Evan menuju ke tempat barista. Ia memesan kopi espresso untuk menyegarkan kembali pikirannya. Duduk tegak di kursi tinggi, kedua mata tajamnya memandangi beberapa orang yang sedang berkunjung. Kebetulan, kafe itu selalu ramai setiap harinya, terlebih pada hari kantor. Aduh, aku minta tolong ya Agus antarkan ini ke ruangan privat. Aku kebelet. Evan menoleh saat mendengar suara itu. Senyumnya terbit saat melihat salah satu pekerjanya berlari seperti orang yang dikejar anjing. Biar aku saja. Laki-laki itu bangkit dari duduknya. Merampas topi di atas kepala seorang pria yang bernama Agus tadi. Kemudian memasangkan di atas kepalanya. Entah kenapa, pria itu merasa penasaran siapa di dalam sana. Sebab dilihat dari menu makanannya yang serba wow, pengunjungnya itu pasti bukan orang dari kalangan biasa. Perlahan namun pasti, langkahnya membawa Evan hingga sampai di depan pintu privat room yang dalam keadaan tidak tertutup rapat. Pria itu tak lantas mengetuk pintu. Dirinya masih berdiri mematung saat indera pendengarannya tak sengaja menangkap sesuatu yang membuat bibirnya seketika saling mengelutuk kuat. Sialan. Pekik tertahan Evan. Nampan di tangannya tampak bergetar. Ternyata dia adalah seorang wanita.
ujar Evan dengan sangat pelan, mencoba mengatur nafasnya agar lebih rileks sebelum kemudian mengetuk pintu. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya, terima kasih.